Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul cara menambah kekuatan dan juga kesaktian khuddam pendamping. Seperti kita ketahui bersama ya sahabat-sahabat, bahwa energi khuddam itu berbeda-beda. Selain jenisnya khuddam itu berbeda-beda, energi dari khuddam pendamping itu juga berbeda-beda. Ada yang energinya itu rendah, sedang, kemudian tinggi. Ada yang kesaktiannya rendah, sedang, dan juga tinggi. Makanya, kalau energi khuddam kita ini kebetulan rendah, maka perlu kita untuk meningkatkan kekuatan dan juga kesaktian khuddam itu sendiri. Karena kalau khuddam tersebut singgah atau hinggap di tubuh kita, itu biasanya akan alami untuk menambah kekuatannya. Tetapi sahabat, ada juga khuddam yang itu tidak aktif atau khuddam itu belum aktif, maka kesaktiannya pun akan rendah gitu. Kekuatannya ini masih di bawah rata-rata. Nah, dan itulah perlunya kita untuk menambah kekuatan dan juga kesaktian dari khuddam kita. Lalu apa saja cara yang dibutuhkan untuk menambah kekuatan dan juga menambah kesaktian dari khuddam kita? Itu cara yang pertama, kalau kita memang ingin menambah kesaktian dari khuddam kita, kita ini perlu untuk rajin beribadah, rajin mengingat kepada Tuhan. Kalau yang muslim juga harus menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan. Yang non-muslim juga sesuai ibadahnya atau ibadah dari agamanya masing-masing. Gitu ya sahabat. Jadi kita ini memang perlu rajin beribadah, mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah melakukan ibadah ya dengan sangat rajin, maka energi kita ini akan menjadi positif dan kita akan mendapatkan energi ketuhanan, energi yang akan membawa kita untuk selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara dari khuddam-khuddam kita tersebut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan energi ketuhanan, ketika kita sudah melakukan rajin beribadah, aura kita ini menjadi positif, kemudian energi kita juga menjadi positif, maka khuddam kita, makhluk gaib yang ada di tubuh kita, otomatis kesaktiannya akan bertambah, ilmunya akan bertambah, kekuatannya pun akan meningkat. Itu cara yang pertama. Kemudian ada lagi cara yang lain supaya khuddam kita ini bertambah kesaktian dan juga kekuatannya, yaitu kita harus selalu melanggengkan atau menjalankan wirid-wirid tertentu atau membaca amalan-amalan tertentu. Ini biasanya kalau khuddam kita ini khuddam isian, maka kita akan diberi amalan oleh orang yang mengisikan tersebut. Ketika kita mempunyai khuddam isian, maka kita mempunyai wirid yang harus kita laksanakan. Tetapi kalau khuddam itu khuddam leluhur atau khuddam kita itu adalah khuddam yang lain yang itu kita dapatkan secara alami, cara kita membaca amalan-amalan atau wirid-wirid tertentu, ya kita melakukannya dengan cara agama kita masing-masing, dengan kepercayaan kita masing-masing. Kalau yang agama Islam, kita beribadah, kita berwirid, kita mengingat Tuhan dengan cara kita, yang non-muslim pun juga harus seperti itu. Yang penting kita ada amalan yang kita langgengkan, yang kita istiqomahkan, yang supaya amalan tersebut bisa membuat khuddam kita ini kekuatannya meningkat dan juga kesaktiannya
tinggi. Itu. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat cara yang lain supaya khodam kita ini energinya meningkat, kekuatannya meningkat, yaitu dengan cara melaksanakan puasa. Kita harus menjalankan puasa, baik itu puasa weton, puasa Senin Kamis, puasa 7 hari 7 malam, puasa mutih, gitu ya. Yang penting kita harus tirakat. Kalau kita mempunyai khodam, kita juga harus wani tirakat. Sama aja bohong kalau kita mempunyai khodam tetapi kita tidak berani bertirakat, khodam kita ya tertidur, khodam kita ya menjadi tidak aktif. Karena salah satunya khodam itu menjadi aktif, kita ini harus bisa melakukan tirakat. Kita harus sering melaksanakan tirakat. Contohnya yaitu tadi puasa, melaksanakan puasa, baik itu puasa weton dan puasa yang lainnya. Ketika kita sudah rajin berpuasa, insya Allah khodam kita, energinya, kekuatannya, dan juga kesaktiannya ini akan bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat cara yang selanjutnya supaya khodam kita ini menjadi lebih sakti, yaitu kita harus melaksanakan memperbanyak amal-amal baik. Ya, kita harus menjalankan kebaikan, terutama kepada sesama makhluk. Sesama makhluk itu tidak hanya kepada manusia ya sahabat, tetapi ada juga hewan, ada juga tumbuhan, itu juga makhluk Tuhan. Makanya kita harus baik kepada semua makhluk, kita baik kepada hewan, kita baik kepada tumbuhan, dan juga kepada manusia itu sendiri. Karena berbuat baik, berbuat tolong menolong, itu juga perintah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka otomatis kalau kita menolong orang lain akan mendoakan kita, dan doa itu akan kembali kepada kita. Subhanallah. Jadi kita harus berbuat kebaikan, memperbanyak amalan-amalan kebaikan, contohnya menolong orang, kemudian ada lagi bersedekah. Ini juga bagus banget sahabat, ini sangat mujarab sekali, sedekah atau sedekah kepada orang yang membutuhkan, atau kepada apapun itu yang bisa menambah manfaat dari kehidupan. Maka kita harus memperbanyak bersedekah, kita harus bersedekah kepada orang lain, membantu fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita memperbanyak sedekah, kita semakin banyak bersedekah, insya Allah khodam kita dijamin akan nambah kesaktiannya, akan menambah energinya. Itu ada lagi sahabat-sahabat cara lain supaya khodam kita ini bertambah kesaktian dan kekuatannya, yaitu kita berziarah ke makam-makam para leluhur. Kita berkunjung ke makam-makam para leluhur, ke makam-makam para wali. Apabila kita sering berziarah ke makam-makam para leluhur, dan di makam para leluhur tersebut itu dibacakan doa-doa, dibacakan kitab-kitab suci, itu akan aura di situ itu akan positif, dan ketika energi di situ positif itu akan menular kepada kita, sehingga khodam kita ini akan bertambah kekuatannya dan juga bertambah kesaktiannya. Kemudian cara yang terakhir supaya khodam kita ini bertambah kesaktian dan juga kekuatannya, yaitu panjenengan harus melaksanakan semedi, panjenengan harus melakukan bertapa, panjenengan harus melakukan relaksasi diri untuk panjenengan menjaga hati panjenengan supaya panjenengan ngaulo kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau manunggaling kaulo Gusti. Itu jadi panjenengan ketika ingin menambah kekuatan dari khodam panjenengan, panjenengan menyendiri di kamar, panjenengan gelapkan pencahayaan, panjenengan menghadap ke barat, kemudian panjenengan bersila, panjenengan atur pernafasan sampai panjenengan fokus pada titik lingkaran putih, fokus terus sehingga panjenengan bisa masuk ke dalam diri panjenengan sendiri. Itu nanti
otomatis khodam panjenengan akan bertambah kesaktian dan panjenengan akan merasakan dari manfaat-manfaat yang panjenengan peroleh dari khodam panjenengan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua yang tahu adalah Tuhan. Ketika kita mempunyai khodam, jangan sampai kita ini mempunyai rasa sombong gitu ya sahabat, karena nanti kalau sombong panjenengan akan dikumpulkan dengan Raja Fir'aun dan juga Raja Namrud. Itu ya sahabat-sahabat. Terima kasih loh ya kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.